Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Titis Kurniawan, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan topik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Topik pembelajaran hari ini mencakup diantaranya adalah mengenal beberapa metode pengumpulan data, jenis data baik primer maupun sekunder, dan ketiga adalah metode observasi dan kuesioner sebagai contoh metode pengumpulan data. Data secara umum didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Dalam konteksnya, data dibagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan cara memperolehnya, maka data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berarti bahwa data diambil berasal dari subjek atau objek penelitian secara langsung. Peneliti secara langsung mengukur dan melakukan pengambilan data pada subjek penelitian tanpa adanya perantara di antara keduanya. Sedangkan data sekunder berarti bahwa data tersebut bukan berasal langsung dari subjek penelitian tetapi berasal dari sumber lainnya, misalkan dari laporan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua. Data internal adalah data penelitian yang didapatkan dari dalam suatu organisasi atau institusi, dan data tersebut menggambarkan kondisi organisasi tersebut yang dijadikan sebagai penelitian. Contohnya, data-data tentang kepegawaian, penjualan, pengeluaran, pemasukan, jumlah pasien yang dirawat inap, rawat jalan, lama hari rawat, dan sebagainya. Data penelitian eksternal adalah data-data penelitian yang didapatkan dari luar suatu organisasi atau perusahaan. Dan data-data tersebut menggambarkan kondisi organisasi tersebut yang dijadikan sebagai penelitian. Data-data penelitian eksternal ini didapatkan atau berasal dari penelitian pada orang lain mengenai suatu organisasi atau suatu perusahaan. Contohnya adalah data-data tentang tingkat kepuasan konsumen, kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, kritik dan saran, ataupun yang lainnya. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibagi menjadi time series, yang berarti pengambilan data diambil beberapa kali dalam waktu tertentu atau secara berkala sesuai dengan aturan diambil oleh peneliti. Sedangkan data cross-sectional adalah pengumpulan data yang diambil secara satu kali dalam waktu yang tertentu. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif yang berarti bahwa data berupa nilai-nilai numerik, sedangkan data kualitatif berupa frase, kata, ataupun uraian. Untuk mengumpulkan data, maka diperlukan suatu instrumen yang baik, sahih, dan valid. Instrumen adalah alat-alat atau peranti atau device yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Berdasarkan tekniknya, maka instrumen dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Perbedaan yang mendasar pada teknik ini adalah di mana untuk instrumen yang berupa tes mempunyai tolak ukur tersendiri di mana suatu aktivitas atau pengukuran dilakukan. Adapun yang non-tes bersifat subjektif dari sumber data. Untuk jenis cara pengumpulan data, diantaranya dengan menggunakan observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Sedangkan jika dilihat dari desain pengukurannya, maka dapat dibedakan dalam bentuk skala semantik yang membuat pernyataan dari rentang positif sampai negatif atau sebaliknya. Skala Goodman yang membutuhkan dua opsi jawaban atau dikotomi seperti contohnya pertanyaan dengan opsi jawaban iya dan tidak. Skala Likert merupakan skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Sewaktu menanggapi pernyataan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan yang diajukan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan 5 pilihan skala dengan format sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, dan tidak setuju. Rating scale merupakan suatu jenis pernyataan survei tertutup yang juga umum digunakan untuk meminta responden memberikan nilai pada sesuatu, seperti objek atau atribut, dan mirip dengan Likert scale, rating scale biasanya memberikan opsi jawaban di antara dua rentang ekstrim, sangat baik hingga sangat buruk. Sedangkan visual analog scale, yaitu suatu instrumen berupa suatu garis dalam rentang tertentu, biasanya 10 cm, dan sering digunakan untuk menilai intensitas nyeri, kelelahan, ataupun sesak. Skala 0 biasanya bermakna tidak nyeri, dan skala 10 mengindikasikan sangat nyeri. Responden diminta menandai sendiri dengan pensil pada skala mana kondisi yang dialaminya. Setelah diberi penjelasan dari peneliti tentang makna dari setiap skala tersebut, penentuan skor
visual analog scale dilakukan dengan mengukur jarak antara skala di ujung garis yang menentukan tidak nyeri hingga ke titik yang ditunjukkan oleh responden. Terkait teknik pengumpulan data, dalam kesempatan ini kita akan membahas teknik pengumpulan data melalui observasi dan kuesioner. Teknik observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan panca indera, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk mendapatkan data. Teknik ini membutuhkan suatu kemampuan lebih dari observer untuk dapat menilai secara objektif, dan maka dibutuhkan pula alat berupa panduan pengamatan dan lembar pengamatan serta petunjuk teknik prosedural. Maka dibutuhkan alat berupa panduan pengamatan dan lembar pengamatan serta petunjuk teknik prosedural pengamatan yang akan dijalankan. Kelebihan pengumpulan data dengan cara ini memungkinkan data yang didapatkan cenderung objektif. Namun di sisi lain, cara pengumpulan dengan cara observasi juga menimbulkan bias karena responden merasa diawasi dan karenanya menampilkan yang terbaik bukan yang sebenarnya atau yang sering dikenal dengan istilah hard tone effect. Beberapa fenomena yang dapat diobservasi diantaranya adalah karakteristik dan kondisi individu, aktivitas dan perilaku penampilan kinerja, komunikasi verbal dan nonverbal, dan keadaan lingkungan. Kita lanjutkan ke topik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Secara definitif, metode ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan daftar atau sejumlah pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawaban secara mandiri. Dalam kuesioner, pasien disediakan pilihan jawaban dalam bentuk skala Goodman, Likert, ataupun rating scale sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan diharuskan memilih salah satu jawaban terhadap item-item yang diajukan sesuai kondisi yang dimilikinya. Metode ini bisa dijalankan secara langsung ataupun tidak langsung, di mana peneliti menyerahkan kuesioner secara langsung kepada responden dan menerima kembali kuesioner yang sudah diisinya. Atau secara tidak langsung, kuesioner diserahkan kepada responden melalui perantara dan dikembalikan oleh perantara tersebut. Pengumpulan data melalui kuesioner cenderung cepat dan relatif murah, namun kadang responden tidak jujur, atau bila pengumpulan data tidak secara langsung dilakukan, peneliti kadang mengalami kesulitan untuk memastikan bahwa apakah responden yang mengisi kuesioner adalah responden yang memang dipilihnya sebagai responden. Berikut sumber bacaan yang dapat Anda baca dan telaah lebih lanjut untuk dapat memperkaya khasanah keilmuan teman-teman terkait pengumpulan data penelitian. Demikian penjelasan tentang pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.